bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel terbaru milik saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita next ke video. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Kita lanjut kepada definisi akuntansi dan perusahaan. Yang pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, proses akuntansi. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang keempat, klasifikasi perusahaan. Pembahasan pertama tentang pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the language of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, account yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan sebagai surat seni untuk melakukan pencatatan, pengkelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan serta penganalisisan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Pembahasan kedua, proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pencatatan dan penggolongan, yang kedua, pengikhtisaran atau peringkasan, yang ketiga, pelaposan dan penganalisaan. Pembahasan yang ketiga tentang prinsip-prinsip akuntansi. Ada 5 prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama, prinsip biaya historis. Kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Ketiga, prinsip mempertemukan. Keempat, prinsip konsistensi. Dan yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya kita masuk pada materi klasifikasi perusahaan. Ada 3 klasifikasi perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Selanjutnya, konsep perusahaan dan bisnis. Perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan para pembeli. Sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan. Berdasarkan kedua istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis lebih luas daripada perusahaan karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis. Selanjutnya, peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi menganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Selanjutnya, jenis-jenis data analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, analisis diagnosis. Yang ketiga, analisis prediktif. Yang keempat, analisis preskriptif. Yang kelima, analisis eksplorasi. Kemudian data mining dan yang terakhir, analisis regresi.
Selanjutnya, metode analisis transaksi. Yang pertama, menentukan jenis akun. Langkah pertama adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, terapkan aturan debit dan kredit pada akun debit. Meningkatkan akun aset dan kredit meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Yang ketiga, catat transaksi dalam jurnal setelah selesai menganalisis transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan. Selanjutnya, manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya, jenis transaksi keuangan. Jenis transaksi keuangan itu ada 3. Yang pertama, jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. Yang kedua, jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Yang ketiga, jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Pada jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu transaksi eksternal dan internal. Sedangkan pada jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran dibagi menjadi 3, transaksi tunai, transaksi non-tunai, dan transaksi kredit. Dan pada jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2, yaitu transaksi bisnis dan transaksi non-bisnis. Selanjutnya kita masuk pada contoh analisis transaksi. Dapat dilihat di situ bahwa pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian atas bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi. Transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit, sementara sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal, lebih tepatnya sebagai modal Ilyas. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu proses penyesuaian. Kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Ada 2 cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual atau accrual accounting. Yang kedua, akuntansi dasar kas atau cash basis accounting. Penjelasan kedua yaitu proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait pada basis pencatatan akuntansi, accrual basis. Beberapa akun memerlukan pemuktahiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Selanjutnya penjelasan ketiga, yaitu tentang jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayarkan di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, utang beban. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, bahan habis pakai. Yang keenam, kerugian piutang. Yang ketujuh adalah penyusutan atau depreciation, penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya penjelasan 4, yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kesimpulan, jurnal penyesuaian merupakan buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi.
Kita masuk pada definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusutan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi atau accounting cycle. Selanjutnya, fungsi dan tujuan akuntansi. Fungsi siklus akuntansi meliputi yang pertama pencatatan transaksi, kedua pengklasifikasian transaksi, ketiga penyesuaian, keempat penutupan, kelima penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir audit dan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis juga untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua, merekam transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, merekam transaksi dalam buku. Yang keempat, penyesuaian akhir periode. Yang terakhir, membuat laporan keuangan. Selanjutnya, penyelesaian siklus akuntansi. Pada penyelesaian siklus akuntansi ada 3 cara, yaitu neraca lajur, yang kedua jurnal penutup, yang ketiga jurnal balik. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi didefinisikan menjadi 2, yaitu menurut kegunaan dan menurut kegiatan. Definisi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, prinsip penandingan. Yang ketiga, prinsip pengakuan penuh. Yang keempat, prinsip biaya. Selanjutnya, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang serta harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Ada perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi jurnal umum. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan.
Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo telah tutup buku. Yang terakhir, membuat jurnal pembalik. Selanjutnya, analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam perusahaan dagang dan beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, jasa. Yang kedua, pembelian. Yang ketiga, penjualan. Yang keempat, membayar. Yang kelima, upah. Yang keenam, pembelian aset tidak lancar. Yang ketujuh, asuransi dan pembayaran pajak. Yang terakhir, barang material. Jenis transaksi akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis ada dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Selanjutnya kita masuk di materi ke-6 atau materi terakhir, yaitu tentang materi persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang dan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh suatu perusahaan di dalam aktivitas perdagangan, karena dalam perdagangan yang diperdagangkan adalah persediaan tersebut. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Pada PSAP BA nomor 05 paragraf 4 PP nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, barang atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, barang yang disimpan untuk dijual. Barang yang dimaksud di sini adalah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan atau tanaman. Selanjutnya, tujuan dan fungsi persediaan. Tujuan persediaan yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Yang ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Selanjutnya, fungsi persediaan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi independensi. Fungsi ini agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ini agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Fungsi ini agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha, perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang saja. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.